langsung memimpin perang. Nabi tidak duduk di istana, Pak. Nabi langsung ke medan perang. Tidak mendapatkan keringanan sholat berjamaah ketika di medan perang. Tetap diwajibkan sholat berjamaah. Pertanyaannya, kita ini siapa dibandingkan Nabi? Kita ini siapa dibandingkan Nabi? Adakah jaminan si janggu ini masuk surga? Apakah ada jaminan si serawat jubah dipakai surga? Apakah jaminan yang pakai jubah sorban masuk surga? Tidak ada jaminan, Pak. Apakah datuk-datuk, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai dijamin masuk surga? Tidak ada jaminan. Nabi yang dijamin masuk surga, manusia yang pertama masuk surga, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah walau di medan perang, nyawa taruhannya. Siapa kita dibandingkan Nabi? Siapa kita dibandingkan Nabi? Siapa kita dibandingkan Nabi? Apa alasan kita tidak datang ke masjid? Apa alasan kita dalam kondisi aman, nyaman, sejahtera, kaya, makmur, rumah dekat dengan masjid? Nabi di medan perang tetap diwajibkan sholat berjamaah, tidak dapat keringanan. Siapa kita dibandingkan Nabi? Makanya saya katakan, kalau Baradai lah orang Minang, kalau Baradai lah orang Kuok kok Pak sekalian, kalau Baradai orang Pulau Balai kok, maka ketika waktu sholat berkumandang, azan berkumandang, panuah musajid kok Pak, dek laki-laki yang Baradai Pak. Betul tidak begitu mestinya Pak? Betul tidak begitu mestinya Pak? Nah, faktanya Pak, berarti yang tidak musajid itu tidak Baradai Bapak Ibu sekalian. Kau firman Allah nak Pak? Dari Quran tak? Dari Quran tak tadi? Kata Allah. Tetapi mereka cenderung kepada dunia. Karena pekerjaan, karena kadai, karena apa? Tak datang masjid. Maka perumpamannya seperti apa kata Allah? Seperti apa kata Allah? Seperti anjing. Jadi hati-hati Pak. Yang tak datang subuh nanti bisa bersatu tu anjing tu kata Allah. Nanti kalau ada juga yang enggak subuh ke masjid, laki-laki yang datang nih, termasuk yang di luar sana, ya, alhamdulillah kami tidak mendengar pengajian Ustadz Erwin, ya. Kalau sudah ini laki-laki di desa Teluk Balai ini enggak datang ke masjid karena banyak urusan main chip, urusan main game, urusan begadang, urusan segala macamnya, enggak sanggup mengerjakan sholat subuh berjamaah, anjing itu Pak Ustaz. Anjing. Jadi tengok nanti subuh siapa yang orang, siapa yang anjing, tengok nanti. Tengok nanti Pak, subuh laki-laki di kampung ini siapa yang orang, siapa yang anjing, tengok nanti waktu subuh. Mak ngeri kali Pak, kasar kali Ustaz ceramahnya. Ini dari Quran ini bukan Quran. Betul tak? Kalau lambe, bertanya si Alif, kalau lambe jago Pak, makanya Alif cepat bangun. Nah, Alif kelas 4 ya. Naik kelas 5. Anak Ustadz yang bungsu tuh kelas 4 dia tuh. Samil tuh kelas 4. Alhamdulillah Pak Ibu sekalian. Anak ambo 6. Ampe laki-laki 2 padusi. Ya. Sajak TK anak ambo lah ambo wajibkan solat berjamaah 5 waktu. Dari subuh sampai isya. Ambo wajibkan sado anak ambo wajib berjamaah, terutamanya yang laki-laki. Baca ronyo, masih TK di jagoannya, ayo nak bangun nak, abi ngantuk abi, namanya Pak Jaketek ya Pak ya. Pak Jaketek diajak tuh merengek-rengeknya, ambo gendong, ayo gendong, bawa ke kamar mandi, di kamar mandi ambo uduk, ayo uduk nak, abi ngantuk abi, ambo ambil ayo, wah basuh mukanya basuh, dosa suruh dua, basuh mukanya supaya hilangkan tuanya. Sudah tu pai ke surau, minta gendong pula. Abi gendong abi. Pas pula anak ambo nomor rampek jo nomor 5 kambas tahun. Sama kadangnya. Ya. Yang abangnya tahun 2008 lahir, yang adiknya 2009 kambas tahun bantu Ipin Upin. Dua-dua minta digendong. Digendong dua-dua Pak. Masuk surau orang belum azan lagi. Namanya anak TK. Mangan tuaknya ambu atan di tapi itu laloknya saja orang alun azan
sampai selesai orang sholat assalamualaikum orang ndak jago-jagoan nak ambo tuh. Itu Bu minggu-minggu pertama. Itu minggu-minggu pertama yo maknanya ambo biasakan yo bangun dulu. Alhamdulillah sampai kini anak ambo yang gadang umurnya 20 sampai laki-laki. Ya. Yang paling ketek umurnya sama Jo Alif, cuman badannya gadang Alif nampaknya kok. Apa rahasianya Alif? Banyak makan. Ya. Nah, jadi anak ambo Bu cukup diimbau namanya jagonya. Sama Aisyah, Sarah, Aiman, Lutfi, Syamil, ayo bangun. Begitu aja Pak, duduk menikah, enggak perlu dia oyak lagi, enggak perlu dia. Cuma dia enggak semacam orang tua yang lain. Dah duduk anaknya, duduk nak, iya mak, emaknya pergi, tidur lagi. Saya enggak, saya tunggu anak saya, sama-sama berangkat kami. Uminya yang terakhir ngunci pintu. Pertama saya tinggal di kampung Pak, di Pariaman Pak, mohon maaf nih. Kami anak beranak yang isi surau, orang kampung nggak datang ke surau Pak. Pertama saya tinggal di kampung tahun 2009 setelah gempa. Yang namanya imam mambo yang paling gadang abangnya kelas 3 SD, adiknya TK. Ayo lurus, sap lurus. Ya Bi, komat. Salat apa? Allahu Akbar. Baru takbir anak ambo lari. Kajak awak seorang yang sholat dirinya. Namanya pajakete. Ya, dimaklumi pajakete. Tapi kalau apa-apa yang bantu itu kurang aja Pak itu namanya itu. Ya. Alhamdulillah sampai kini Pak Ibu sekalian. Jadi maknanya apa? Anak ambo tuh kalau waktu subuh enggak susah dibangunkan. Cuman ya bangunnya kok dapat sebelum azan supaya awak enggak talambe. Nah, begitu Alif, ya. Tidurnya cepat. Cepat tidur, kemudian cepat bangun. Alif tidur jam berapa kalau tidur? Bagus tuh, cepat. Bangunnya jam 9 pagi. Jam 6. Itu kan terlambat tuh, Alif. Ya. Mana bundanya? Di rumah, ayahnya di rumah juga. Alif berangkat sama siapa? Sama Wo. Wah, ini dia nih. Bundanya di rumah, ayahnya di rumah. Anaknya ke surau. Wo, jemput ayahnya Wo. Apa perlu Pak Kapolsek yang nyebut? Nah, ini. Nah, ada nomor telepon ayah? Nggak ada. Nah, Ibu, jadi begitu Pak Ibu sekalian. Insya Allah, bak kata pepatah kan begitu. Kecil teranjak anjak, besar terbawa-bawa, tua berubah pun tidak. Makanya sejak kecil kita biasakan. Jangan nunggu anak gede, nanti dah gede ngerti sendiri itu. Buktinya anak gede-gede mana? Mana yang hadir sekarang yang tingkat SMP SMA ini? Coba mana? Mohon maaf, ini yang hadir ini dari pesantren ya? Pesantren mana ini? Orang sini enggak? Orang sini? Pertanyaannya, yang orang sini mana Pak? Hah? Yang orang sini mana? Nggak ada? Habis Pak Kades? Hah? Generasi muda di kampung ini udah habis? Ya? Ini. Nah, gimana caranya supaya yang muda-muda datang ke masjid? Ini Pak Kades, Pak Kapolsek, saya berikan teori. Saya di Nagari Sianok, Bukit Tinggi, dekat Nagari Sianok itu, alhamdulillah setiap malam minggu anak-anak remaja dari SMP bahkan dari SD kelas 6 sampai SMA bahkan yang sudah putus sekolah yang belum kerja saya ajak tidur di masjid setiap malam minggu. Alhamdulillah Pak Kades mau orang tuh Pak Kapolsek. Ternyata mereka senang tidur di masjid. Nah, cuman ya langsung nggak bisa langsung berubah. Mereka di masjid tetap main handphone. Tapi saya batasi, oke. Sampai jam 12 boleh main handphone, main game. Sampai jam 12 berhenti. Kumpulkan handphonenya, simpan di Tupperware, saya masukkan ke kamar. Saya tidur sama anak-anak. Sudah sholat Isya, kami mengaji. Sudah sholat Isya. Sama anak-anak remaja yang sandu handphone tuh bahkan yang ngilap apa ngelem Pak, ngelem. Bayangkan lem pun jadi narkoba sekarang, masya Allah. Ya, nah, udah ngelem, udah gini-gini tuh. Tapi alhamdulillah mau diajak ke masjid. Nah, kemudian habis mengaji itu 1 jam istirahat. Kalau ada film misalkan kita nonton bareng buat infokus.
Film nonton tentang perjuangan Islam, tentang Al-Fatih, tentang Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Nanti tidur ya jam 12, nanti jam 3 malam bangun sholat tahajud. Ya. Habis sholat tahajud, muhasabah doa bersama, Pak. Pak, preman-preman itu, Pak, yang penjudi, yang pencuri, yang narkoba, diajak berdoa, Pak, nangis-nangis, Pak. Bahkan ketika sholat tahajud menangis meronta-ronta seperti anak kecil. Gitu. Ternyata mau, Pak, remaja itu, Pak. Maknanya apa? Buat program di desa nih, Pak. Malam mabit namanya, mabit. Malam bina iman dan takwa. Kalau bekerja sama pengurus masjid, Pak Kepala Desa, Pak Kapolsek, selesai urusan, Pak. Insya Allah. Di kader pemuda-pemuda ini, Pak, untuk cinta ke masjid. Dibimbing mereka. Kita tidak bisa cuma menyalahkan mereka saja. Oh, anak sekarang tidak bisa diajar. Anak begini-begini, anak begitu-begitu. Ya, kita harus berupaya. Apa caranya? Alhamdulillah dengan cara begitu, Pak Ibu sekalian, 100 orang lebih anak-anak remaja Siano itu bisa dibentuk, Pak. Saya nggak datang, rindu-rindu. Ustaz, kenapa nggak datang? Kenapa lambat? Nggak, akhirnya Lebaran sebelum Corona disediakan 6 bis wisata untuk remaja-remaji, diajak wisata gratis, Pak. Diajak wisata gratis. Oh, enggak tahu senang anak-anak itu, Pak. Boleh main musik di bis, tapi lagunya pun kita arahkan juga. Ya, kalaupun ada yang bilang musik haram, enggak bisa satu mesti langsung kita putuskan hobi mereka perlahan. Dari lagunya hamil 3 bulan kita rubah apa lagunya? Ya, lagu Nisa Sabian. Itu ya la 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 la. Itu apa itu? Nah, lupa pula saya itu kan. Ya. Akhirnya apa, Pak? Remaja-remaja, Pak, 100 orang lebih, bahkan sampai 200 putra-putri mau dibentuk, Pak. Bahkan di luar jadwal itu saya bangunkan remaja-remaja itu, Pak, dari rumah ke rumah, Pak. Dari rumah ke rumah saya bangunkan sholat subuh. Dari rumah ke rumah, Pak. Bisa. Nah, jadi, Pak, 8 strategi agar jamaah subuh bisa ramai seperti jamaah sholat Jumat. Saya berikan bocornya sekilas. Yang pertama, dimulai daripada alim ulamanya. Semestinya alim ulama, kalau di sini, Pak, di desa ini ada namanya MUI Nagari, Pak, ya. Persatuan ulamanya apa namanya, Pak? MUI desa, kecamatan. Ada persatuan apa? Mungkin dai-dainya. Ada, Pak Kades? Kecamatan, ya. Nah, pertama, dari alim ulama hendaknya punya kepedulian, punya keprihatinan. Kenapa masjid kita lengang daripada pemuda? Semestinya para ulama punya semangat, ya. Bapak Ibu mungkin melihat khutbah yang viral yang pertama itu kan di khutbah Jumat itu. Khutbah yang pertama viral itu di khutbah Jumat, Pak Ibu sekalian. Di situ saya sentak semua laki-laki itu, Pak Ibu sekalian, ya. Dari alim ulama. Yang kedua, kemudian dari pribadi-pribadi kita ini, setelah mendengarkan kaji ini, hendaknya setiap kita yang datang ini menanamkan tentang keutamaan sholat berjamaah. Kalau aku enggak sholat berjamaah, berarti aku sama dengan anjing. Nah, hati-hati, Pak. Tanamkan. Kalau aku enggak sholat berjamaah, berarti aku sama dengan anjing. Masa aku sama dengan anjing? Buktikan. Bagaimanapun beratnya subuh nanti, usahakan bangun. Kalau enggak, jadi anjing. Yang kedua. Yang ketiga, setelah pribadi kita menanamkan semangat berjamaah, ajak keluarga kita, anak kita, menantu kita. Jadi jangan yang ayahnya saja ke masjid sama ibunya lah gegek-gegek bantu anaknya di padian lalok di rumah. Ya, dibakar rumah tuh. Layak dibakar rumah tuh. Ayahnya rajin ke masjid, emaknya rajin ke masjid. Ya, anak menantunya dibiarkan tidur di masjid, mesti dimusnahkan rumah itu dari Rasulullah, dibakar. Yang ketiga. Yang keempat, dimulai daripada pengurus masjid. Nih, kok dapat pengurus masjid, Pak? Pernah dengar masjid Jogokarian? Jogokarian di Yogyakarta. Kemudian masjid Kapal Munzalan di Pontianak, Pak. Masjid Kapal Munzalan di Pontianak, Pak. Mana? Masjid Kapal Munzalan di Pontianak setiap bulan mendapatkan infak 5 sampai 9 miliar. Infak tiap bulan. Kenapa bisa begitu? Pengurus masjid melayani umat.
Jamaah yang rumahnya jauh dijemput dengan mobil. Dengan mobil Pak dijemput. Ya. Awalnya masjid ini meminjam mobil jamaah, satu mobil dipinjam. Giliran tahun kalau tidak salah masjid ini berdiri kalau enggak tahun 2013 2016. Sekarang masjid itu sudah punya 30 lebih mobil dari infak kaum muslimin. 3 diantaranya mobil Alphard. Mobil Alphard untuk menjemput jamaah sholat. Bayangkan. Ya. Dijemput jamaah subuh. Habis sholat subuh dikasih sarapan gratis. Dijemput jamaah sholat zuhur. Habis sholat zuhur dikasih makan siang gratis. Dijemput jamaah asar ngaji baca Quran sebaya pak bapak ini ya memperbaiki bacaan asar, pulang semuanya kaya miskin bawa sembako. Kaya miskin bawa sembako yang belajar ngaji. Dijemput maghrib atau isya dikasih makan malam gratis. Kalau ada jamaah terlilit hutang, terutama hutang riba yang dulu dia tidak tahu hutang riba, ingin bebas dari hutang riba, masjid yang melunasi hutangnya. Kalau ada jamaah tidak ada biaya sekolah anak dari SD sampai sarjana, masjid yang menyekolahkan. Sampai masjid ini punya generasi mudanya 2000 lebih Pak. Dari mana? Dari anak-anak yang disekolahkan oleh masjid tadi Pak. Setiap bulan masjid menebarkan beras 8 ton setiap bulan. Kalau ada jamaah tidak ada biaya berobat, tidak ada kartu BPJS, masjid yang membayar ke rumah sakit. Ini jamaah kami, tolong layani kelas 1. Mobil Alphard tadi Pak boleh dipinjam jamaah. Umpama jamaah menyebut keluarganya di bandara, boleh pakai mobil Alphard, bergaya kita dikit pakai mobil Alphard. Apa dia? Boleh Pak dipakai untuk menjemput jamaah masjid. Masjid buka 24 jam, tidak ada ditutup-tutup, tidak ada digembok-gembok. Buka masjid 24 jam untuk umat. Kamar mandi cukup, WC cukup, tempat wudhu cukup, bersih. Musafir yang tidur, mana mohon maaf nih Pak ya, ini mohon maaf. Kadang ada masjid tertulis dilarang tidur di masjid, itu pengurus kurang ajar itu Pak. Pengurus kurang ajar, dilarang tidur di masjid. Pak, Nabi dulu Pak ada sholat istirahat di masjid Pak tidur, Nabi tidur di masjid Pak. Ada pula hari ini masjid sejuta umat, sejuta pemuda. Ada masjid Ismuhu Yahya. Apa yang mereka lakukan Pak? Kalau ada jamaah habis sholat ingin istirahat tidur, dibangunkan jamaah dulu. Itu apa Pak? Dikasih bantal. Jamaah yang tidur di masjid dikasih bantal. Bangun-bangun disediakan, dibuatkan, diantarkan kopi, diantarkan kue. Jamaah yang istirahat di masjid diantarkan kopi, diantarkan kue Pak. Bayangkan. Itu baru masjid namanya. Kalau udah begitu Pak, rindu orang ke masjid itu Pak. Walau mungkin pada awalnya mereka ingin makan pada awalnya ya, tapi lambat laun hati mereka akan disentuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara kita. Nah, pertanyaannya, bisa nggak masjid kita buat begitu? Bisa kalau kita mau bersama ya. Kalau kita mau bersama. Contohnya apa? Nggak usah kasih makan siang gratis dulu 3 kali, nggak usah. Buat gerakan subuh berjamaah Pak Kepala Desa. Buat gerakan subuh berjamaah, undang seluruh jamaah, undang seluruh warga. Pak Kepala Desa datang, Pak Kapolsek datang, syukur Pak Camat datang. Habis sholat berjamaah, tabligh akbar, sarapan bersama kita. 1 pek gulai tunjang. Nah, kalau ada itu tolong undang dulu Pak Kepala Desa. Ya, sikopo. Sate gula roti canai Pak ya. Itu setiap pagi sebulan sekali dulu Pak. Lambat laun ketika program ini berjalan, diposting di sosial media, orang akan melihat. Ya, hari ini mohon maaf Pak, banyak pengurus yang dipikirkan cuma apa? Fisik masjid. Ganti pengurus, ganti cat. Ganti pengurus, ganti karpet. Ganti pengurus, ganti pagar. Enggak ada kerjaan pengurus itu. Hah? Tapi jamaahnya itu aja jamaahnya. Mana jamaah pemudanya mana? Itu kita pikirkan.
hadirkan para pemuda ke masjid. Jangan biarkan mereka di kafe-kafe, jangan biarkan mereka main cheat, main game. Bagaimana caranya? Sentuh hatinya. Sentuh hatinya. Saya insya Allah kalau dibuat program subuh berjamaah itu, maghrib itu, saya siap tidur di masjid bersama para pemuda. Saya siap membersamai para pemuda Bapak Ibu sekalian. Ya, itu 4 pengurus masjid. Yang kelima, perangkat desa. Pengurus masjid bekerja sama dengan kepala desa, sejalan program visi misi kepala desa dan pengurus masjid, milik mama, alim ulama, cari pandai bunuh kanduang. Tidak ada cara lain untuk menyehatkan pemuda. Untuk apa? Mari hidupkan gerakan Babaliyah Kasurau. Babaliyah Kasurau. Yang keenam, pihak sekolah bekerja sama dengan pihak masjid. Sebulan sekali anak-anak sekolah diajak maghrib tidur di masjid malam minggu, malam bina iman dan takwa. Ya, Pak Kepala Desa, pengurus masjid, Pak Kapolsek kirim surat ke sekolah-sekolah, tolong Pak Ibu kepala sekolah, murid-muridnya diikutsertakan kegiatan maghrib di masjid ini. Didirikan Pak masjidnya berganti-gantian. Insya Allah akan ringan kerja Pak Kapolsek, akan ringan kerja Pak Kepala Desa. Insya Allah para pemuda akan tunduk kepada Allah Subhanahu. Gak cukup kita marah-marah aja Pak kepada para pemuda ya. Dan kemudian ya, yang terakhir, yang para almiah, orang-orang kaya. Sisihkanlah hartanya. Pengurus sudah berupaya, kepala desa sudah berupaya, Pak Kapolsek sudah berupaya. Tolong yang kaya-kaya sisihkan hartanya, bantu program itu untuk apa? Untuk konsumsi, untuk transportasi, ya. Seperti mana di Solo itu, di Jawa itu ada pengusaha bis namanya Haryanto. Supirnya, kernetnya, mekaniknya, orang bengkelnya wajib sholat. Yang nggak sholat kena pecat. Yang rajin ibadahnya diberangkatkan umroh dan haji gratis. Umroh dan haji gratis. Supirnya diumrohkan, orang bengkelnya diumrohkan. Begitu Pak. Pertanyaannya, bis-bis di Sumatera ini, terutama bis-bis orang Minang, ada nggak kayak begitu? Di Minangkabau ada bis ANS beserta NPM. Alhamdulillah, setiap subuh bisnya berhenti di masjid. Alhamdulillah, saya sejak viral ini sering diundang ke Jakarta. Naik bis saya coba, bis ANS, bis Sembodo dan segala macamnya saya coba Palala. Ya, alhamdulillah setiap subuh, setiap maghrib bisnya berhenti di masjid. Apa kata supir? Sholat. Nah, sayangnya supir yang nggak sholat. Itu masalahnya Pak. Itu masalahnya. Coba jujur Pak, naik travel ke Padang, naik travel ke kemana-mana, berapa banyak supir yang sholat? Berapa banyak supir yang sholat? Pertanyaannya, supir itu apa agamanya? Seakan-akan hal yang biasa hari ini meninggalkan sholat, seakan-akan hal yang biasa. Gimana nggak murka Allah datang? Gimana nggak murka Allah datang? Nah ini para jemaah sekalian. Nah inilah penutup daripada kajian saya, 8 strategi ya. Sudah cukup tadi Pak 8 strategi, ada yang kurang tadi nah. Ya. Gimana supaya jamaah subuh bisa ramai seperti jamaah sholat Jumat? Maka terapkanlah program ini. Insya Allah masjid kita ya, masjid-masjid di sekitaran desa Pulau Balai ya. Berapa masjid di desa ini? Ada 4. Ada 4 musola. Ada 3. Syukur-syukur di bawah kepemimpinan Pak Kepala Desa. Syukur-syukur Pak Kapolsek tugas di Kuo ini, ya. Warga kita ini taat beribadah kepada Allah. Pahalanya dapat pahala jariah Pak Kepala Desa, dapat pahala jariah Pak Kapolsek. Ya. Akan menjadi kenangan bagi warga kita. Waktu Pak Kepala Desa dulu, waktu Pak Kapolsek dulu, kami ke masjid ramai begini-begini. Ya, Pak Kapolsek turunkan anggotanya untuk jaga security supaya terus sidang hilang, motornya hilang, untuk subuh berjamaah. Oh, masya Allah, jadi kenangan bagi para Ramadan. Insya Allah, ya. Kata orang Minang, basamu kita manko manja. Demikian saja kiranya para jemaah sekalian Allah, semoga bermanfaat. Ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi saya katakan, tidak ada maksud niat saya untuk merendahkan sesuatu, menghinakan sesuatu, seorang, tidak.
ya, kecuali saya ingin mengajak kepada kita semuanya, kepada saya pribadi, mari kita bertobat dari segala kesalahan dan dosa-dosa kita, karena kita manusia, tidak ada yang tidak punya dosa. Kita manusia, tidak ada yang tidak punya dosa. Kita pasti menjadi orang yang pendosa. Maka untuk itu marilah kita bertobat kepada Allah, dan marilah kita akhiri majelis kita dengan mengangkat tangan, menundukkan kepala, menghadirkan hati, merendahkan diri kepada Allah, agar kiranya doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali doa kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka bi rahmatika ya Allah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di malam hari ini Allah kami berkumpul di rumah-Mu Nurul Falah. Ya Allah rahmatilah kami ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, terima segala amal ibadah kami ya Allah, satukan hati kami ya Allah, jangan Kau cerai-beraikan kami, jangan Kau pecah persaudaraan kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, jauhkanlah negeri kami daripada musibah dan bencana ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang beriman dan bertakwa. Anugerahkanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang soleh, yang tunduk patuh kepadamu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sa'ilin. Anugerahkanlah penduduk negeri ini, warga desa Pulau Balai ini ya Allah, menjadi hamba yang Kau rahmati, menjadi hamba yang Kau ampuni, menjadi hamba yang Kau berikan hidayah ya Allah ya Rahman. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah negeri yang kami huni ini ya Allah menjadi negeri yang makmur, negeri yang sejahtera, negeri yang aman sentosa, jauh daripada kejahatan-kejahatan moral, jauh daripada segala kemaksiatan. Ya Rahman ya Rahim, perkenankanlah doa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami, ampunkan dosa diri kami, ampunkan dosa anak keturunan kami ya Allah. Satukan kami di masjid-Mu, di rumah-Mu, satukan kami, himpunkan kami di surga-Mu ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi Indonesia ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dengan berakhir doa tadi, maka berakhir pula acara